Nah, Kanata mau sampaikan kepada adik-adik khususnya untuk persiapan kalian masuk seleksi mandiri ke ITS. Apa aja nih yang harus kalian siapkan? Oke, Kanata mau sampaikan dulu bahwa di ITS secara umum sebetulnya ada 2 kategori ya SMITS. Jadi, kategori yang pertama adalah SMITS Future Leader and Academic Talent atau disingkatnya FLAT 2025. Di mana kalau di SM FLAT ini, maka seleksinya ada mandiri beasiswa dan ada mandiri prestasi. Jadi adik-adik kalau mandiri beasiswa perlu melampirkan KIPKA atau surat keterangan keluarga tidak mampu. Kalau prestasi, maka adik-adik perlu buat surat pernyataan kesanggupan biaya pendidikan. Dan juga tentunya adik-adik perlu memiliki satu prestasi akademik dan atau non-akademik bersertifikat. Jadi adik-adik bisa yang punya sertifikat, ayo buruan daftar lewat jalur ini. Nah, sedangkan secara jadwal ini adik-adik bisa lihat ya, sekarang itu sebetulnya sudah dibuka, jadi silakan langsung adik-adik daftar saja. Nah, yang kedua adalah SMITS Academic and Competence Excellence atau SMITS ACE singkatannya. Di sini ada 2 kategorinya, yaitu seleksi mandiri beasiswa kemitraan dan juga seleksi mandiri umum. Nah, adik-adik yang mungkin putra-putri kolega instansi mitranya ITS bisa daftar lewat beasiswa kemitraan. Sedangkan adik-adik yang secara umum, maka bisa menggunakan jalur umum dengan melampirkan surat pernyataan kesanggupan biaya pendidikan. Dan tentunya untuk jalur SMITS ACE ini, adik-adik perlu nilai UTBK tahun 2025. Atau adik-adik bisa juga misalnya yang nilainya tidak memuaskan nantinya mengikuti tes SMITS yang sudah disiapkan. Nah, secara jadwal, maka adik-adik bisa mulai mendaftar dari tanggal 15 Mei nanti sampai dengan 4 Juni. So, jangan terlambat ya. Tuliskan adik-adik, catat jadwal-jadwal pentingnya, dan pastikan kamu ikut SMITS. Oke, Kanata mau sampaikan juga nih, berarti adik-adik akan nantinya mengikuti seleksi SMITS dan ada mata uji yang adik-adik perlu siapkan. Apa aja nih Kanatan ya? Nah, yang pertama itu adalah Skolastik, Logika, dan Spasial. Di GO, adik-adik bisa disiapkan untuk mata uji SMITS. Kemudian ada kuantitatif dan matematika. Dan itu sebetulnya adik-adik yang mendaftar di semua program studi, 2 komponen tes ini pasti akan diujikan kepada adik-adik. Nah, yang terakhir itu adalah mata pelajaran sesuai bidang atau sesuai prodi yang kalian pilih. Contoh, Kanatan ambil teknik fisika, maka nanti adik-adik akan diuji fisikanya. Adik-adik bisa lihat detailnya nanti melalui website yang sudah resmi dipublikasikan oleh ITS. Kurang lebih seperti itu ya. Dan Kanata mau sampaikan juga bahwa secara keseluruhan total daya tampung untuk SMITS tahun 2025 ini ada sejumlah hampir 3.000 kursi, tepatnya 2.946 kursi. Kanatan cuplik beberapa program studi. Jadi, Kanatan tampilkan di sini dari Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem. Satu di antaranya ada Teknik Fisika dengan daya tampung 100 kursi. Nah, jadi adik-adik silakan siapkan di sini. Kemudian ada juga fakultas yang lain, Kanatan ambil contoh Fakultas Kedokteran dan Kesehatan, Teknologi Kedokteran, daya tampungnya 60, dan kedokteran sendiri daya tampungnya 25. Sedangkan prodi lain, adik-adik kembali dapat melihat melalui website resmi ITS juga. Nah, itu sebagai gambaran awal adik-adik, dan tentunya adik-adik perlu mempersiapkan diri jelang SMITS, dan adik-adik harus tahu ketika nanti sudah masuk di ITS, apa aja nih yang bisa saya siapkan dari sekarang. Adik-adik perlu tahu apa prospek kerjanya, bagaimana sistem perkuliahan di dalamnya, dan adik-adik silahkan nanti disimak dengan baik-baik, secara lengkap, komprehensif akan disampaikan oleh pihak Fakultas Teknik Fisika ITS. Nah,
ada beasiswa full, ada di Teknik Fisika itu, Bu. Jadi beasiswa full ini seperti yang tadi itu yang mandiri, yang mandiri apresiasi, gitu ya. Apa yang mandiri apresiasi itu kan bisa mendaftar lewat situ, ya. Untuk yang memang mendapat beasiswa dari awal. Ada juga yang buat biro beasiswa setelah semester berjalan. Nah ini biasanya mensyaratkan prestasi dari kuliah yang dijalankan, kuliah yang telah ditempuh gitu, Bu. Itu bisa parsial, bisa full, gitu ya. Tapi yang jelas ada itu. Jadi beasiswa itu ada. Dan beasiswa di sini adanya dari mana? Ada beasiswa dari pemerintah, ada beasiswa dari dari perusahaan, ada juga beasiswa dari alumni. Jadi alumni TF ini, jadi kontribusi alumni Teknik Fisika ini kan ya, saya bisa katakan besar, karena mereka membantu sekali ya. Jika departemen ini ada kesulitan mereka selalu turun tangan, ya. Termasuk masalah kurikulum, bagaimana dunia industri dan sebagainya. Jadi tidak hanya waktu saja, juga uang dan peralatan. Ini alumni TF ini, karakteristiknya begitu. Termasuk beasiswa tadi maksud saya, ada dari alumni. Kemudian untuk kesempatan untuk beasiswa ke luar negeri, biasanya kalau biaya dari ITS tidak, biaya dari pemerintah, hanya saja dikelola oleh ITS, ya, dikelola oleh ITS. Contoh seperti fast track, gitu ya, fast track yang tadi itu. Fast track ini, ya, terutama Taiwan tahun-tahun belakangan ini, 2 tahun ini benar-benar agresif untuk mencari, istilahnya mencari student begitu ya, untuk bisa digunakan sebagai kerjasama dual degree maupun double degree. Itu biasanya skemanya 3-2. Jadi 2 tahun di Teknik Fisika atau 3 tahun Teknik Fisika, 2 tahun di Taiwan. Ya, biasanya kalau 5 tahun program 5 tahun begitu, di Taiwan langsung S2. Di Taiwan langsung S2. Dapat ijazah S1 dari sini, kemudian ijazah S1 di Taiwan, kemudian lanjut di S2 Taiwan. Dan untuk beasiswa informasi beasiswa di ITS banyak sekali. Ya di dalam negeri ada fast track ya, kemudian di luar negeri itu ada LPDP, kemudian ada biaya beasiswa fresh graduate lah, ini yang menarik. Tapi dalam negeri ini, fresh graduate ini benar-benar dikelola oleh ITS ya, dan Teknik Fisika ini menanggung SPP untuk mahasiswa pasca, tapi tidak menanggung biaya hidupnya untuk setelah lulus S1 kemudian S2 di ITS. Ada beasiswa fresh graduate, dan itu banyak ya. Tapi biasanya memang biasanya beasiswa itu memang tanda kutip mudah. Kenapa? Karena selalu kuotanya berlebih. Kuota mahasiswa yang daftar jarang. Kalau mereka mau sekolah ya sekolah luar negeri biasanya, atau tidak bekerja gitu. Jarang yang mau sekolah lagi itu di ITS, itu jarang. Karena ya ngapain gitu kan? Dari S1 sini, S2 sini, sudah penting luar negeri gitu. Biasanya gitu. ITS itu mempunyai Teknik Fisika ITS ya, itu mempunyai untuk mahasiswa dulu. Kami mempunyai FKMTF, jadi Forum Komunikasi Mahasiswa Teknik Fisika seluruh Indonesia. Nah, di dalamnya ada apa? Di dalamnya ada seminar. Terkadang kita juga mengunjungi kampus lain untuk benchmark seperti itu ya. Oh, mungkin di kampus lain seperti misalnya UGM atau ITB itu mempunyai A tapi tidak mempunyai B. Sedangkan ITS itu mempunyai B tapi tidak mempunyai A. Jadi kita benchmark seperti itu. Terus yang kedua, kita juga melakukan penelitian bersama. Nah, itu dari sisi mahasiswa ya, Bu. Nah, ada sisi dari yang lebih lagi, ini dosen atau institusi seperti itu. Jadi
di teknik fisika banyak sekali kolaborasi baik dari institusi pendidikan maupun institusi industri gitu ya. Jadi terus kolaborasinya seperti apa gitu? Seperti yang baru saja terjadi kemarin, ada just lecture dari Filipina. Jadi kami mengundang associate professor dari Filipina untuk memberikan kuliah tahun di teknik fisika. Terus manfaatnya buat mahasiswa apa? Selain dapat ilmu ya Bu ya, tadi kan duduk dapat ilmu. Sebagian panitianya itu juga dari mahasiswa. Jadi kami mengajak mahasiswa, ayo coba nih, mumpung ada orang dari luar, kita bisa tanya-tanya, kita bisa explore, kita bisa gali apa yang bisa kita kembangkan untuk teknik fisika. Itu yang tadi dari itu. Selain itu, kami juga melakukan kolaborasi riset yang juga mengajak mahasiswa. Jadi kita tidak, dosen-dosen ini tidak akan meninggalkan mahasiswa Bu. Jadi pasti akan ada, oh mahasiswa ayo gabung, ayo gini. Entah itu mungkin ada proyek di industri, ada misalnya konsultasi dari industri, itu kami juga mengajak mahasiswa karena kami tahu, kami paham bahwa mahasiswa itu juga butuh eksplorasi di dunia, di luar dunia kampus ya, karena di dunia biar tahu gitu ketika nanti terjun langsung ke masyarakat, ke kehidupan yang setelah pasca kampus, itu tidak kaget gitu, Pak, kok tiba-tiba gini. Nah itu dosen, terutama dosen-dosen di teknik fisika itu juga menjembatani seperti itu. Jadi ada kolaborasi riset, kolaborasi yang just lecture tadi, kolaborasi, bahkan kami juga tidak jarang mengundang. Jadi ada misalnya dari industrial partner untuk mengisi kelas Bu. Jadi 1-2 kelas itu kami isi bukan dari dosen tapi langsung dari industrial partnernya. Jadi kalau mungkin dari dosen kurang apa ya, mungkin anak-anak, oh iya mungkin seperti saya gitu, oh Bu Tasya belum masuk ke industri nih, kami undang dari nih, kami datangkan, kami suruh ajar langsung, kami berikan pendekatan secara industrialnya dari tadi itu gitu. Jadi kalau SMA itu kan masih hawa-hawanya tuh masih suka main gitu kan ya, dan nggak mungkin waktu saya kayak dulu itu ya nggak terlalu mikirin gimana nanti saya mau jadi apa gitu ya. Bedanya di masa perkuliahan, masa perkuliahan itu adalah transisi di mana teman-teman akan terjun di dunia yang sesungguhnya. Saya bisa bilang sekolah itu sebenarnya replika dari kehidupan. Kalau teman-teman bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan di sekolah atau kuliah, saya yakin teman-teman akan bisa survive di dunia pekerjaan. Karena ketika kita sudah melakukan pekerjaan yang sesungguhnya gitu ya kesalahan itu akan kita tanggung jawab, dipikul benar-benar gitu ya. Kalau salah ya benar-benar salah, kalian harus menerima konsekuensinya. Jadi mumpung teman-teman itu masih SMA, kalau salah itu mentok-mentok apa sih salah itu kalau di SMA paling dihukum gitu kan ya, atau apapun itu ya. Mumpung kalian sekolah masih SMA, nanti juga kuliah, explore semuanya, explore semua possibility yang ingin kalian coba, habiskan jatah gagal teman-teman waktu muda. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti udah benar-benar terjun di dunia yang sesungguhnya, ya kalian sudah terbiasa dengan hal-hal yang ditekan. Mungkin kalau Gen Z kan yang saat ini itu kan kayak ditekan, dimarahin dan sebagainya ya itu udah biasa gitu ya. Karena ya tadi kita harus nyiapin mental kita di dunia pekerjaan gitu ya. Nggak mungkin kita tiba-tiba di dunia pekerjaan terus tiba-tiba apa nggak bisa gitu. Nah, saya pernah punya pengalaman ya. Saya waktu awal-awal masuk di dunia industri gitu, saya ada suatu permasalahan yang saya itu masih belum tahu gitu kan, penyebab masalahnya itu apa. Karena bos saya itu adalah orang Surabaya, saya cuma ditantang kayak gini, kamu engineer nggak? Engineer, ya sudah, kalau misalnya kamu engineer selesaiin kayak gitu. Nah kayak gitu-gitu tuh akhirnya memacu saya ya, bahwa oh iya benar ya, kayak ya udah, karena saya sudah masuk di dunia pekerjaan ya saya harus komit dengan apa yang saya ambil. Ya gimana caranya saya bisa menyelesaikan permasalahan itu dan bagaimana saya bisa beradaptasi dengan cepat gitu ya. Karena di dunia yang sesungguhnya itu ya
nggak semua yang seperti apa yang kita inginkan gitu. Jadi be prepare aja. Jawabannya iya, bisa di internal teknik fisika atau keluar dari teknik fisika, dan di dunia kampus juga ada untuk mendukung beberapa kegiatan yang proyek. Contoh misalnya teknik fisika, beberapa kakak kelas tuh gitu kan, itu ada yang di masing-masing laboratoriumnya gitu kan. Jadi kalau di jurusan, kalau kalian mau dapat proyek itu biasanya anak-anak pada masuk ke laboratorium, tergantung laboratoriumnya mana gitu kan, tergantung ketertarikannya, apakah laboratorium energi, laboratorium pengukuran, instrumentasi, fotonika, ada macam-macam. Dan biasanya proyeknya dari dosen, dan dosen langsung nge-provide kepada mahasiswa seperti itu. Dan itu kalau di dalam departemen teknik fisika. Tapi kalau keluar departemen ke ranah kampus, itu ada macam-macam. Biasanya organisasi-organisasi yang menjurus. Kalau di ITS itu biasanya organisasi ada 2, yang ke arah oil and gas sama energi terbarukan gitu. Dan kalau masuk organisasi itu kena exposure di bidang oil and gas dan energi terbarukan, dan juga ada kesempatan untuk ikut proyeknya entah itu buat panel surya di tempat mana, tapi juga inovasi panel surya, atau misalnya oil and gas, atau enggak, kalau enggak proyek yang langsung realisasikan karena itu gede, biasanya ikutin lombanya skala nasional internasional seperti itu. Yang lombanya adalah project base atau case base gitu kan, ada studi kasus dan dicari problem solvingnya seperti itu.